selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan unboxing Oppo A16K garansi resmi Indonesia. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dalam video ini kita akan unboxing satu unit Oppo A16K. Akan tetapi mungkin akan terlihat di mata kita di sini ada Realme C31, kemudian Realme C11. Ini varian di 4/64GB yang akan kita unboxing di next time video. Nah, ketiga buah handphone ini dikirimi oleh ini dia, Sinar Ponsel, dengan tagline-nya termurah di asam-asam, dan tidak hanya menjual sebuah smartphone, akan tetapi juga ada nih provider, kartu perdana, voucher, dan lain sebagainya. Aksesoris juga ada di sana. Dan lebih detailnya ini dia alamatnya: Jalan Ahmad Yani kilometer 123 Simpang 4 Sungai Baru, dekat Bank BRI, Asam-Asam, Kecamatan Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, bagi Anda yang terdekat dengan Sinar Ponsel Asam-Asam, silahkan langsung aja datang ke sana. Atau yang Anda mau order online, mau tahu harganya Oppo A16K berapa, Realme C31 berapa, Realme C11 berapa, dan sebagainya, silahkan Anda bisa aja klik aja di deskripsi. Semua kontaknya dari Sinar Ponsel Asam-Asam akan kita cantumkan di deskripsi. Nah, kali ini kita singkirkan dulu. Nah, langsung aja kita akan fokus di unboxingnya, yaitu Oppo A16K. Kita cek dulu dari dusnya ya. Di sini ada A, logo A kayak Avenger gitu ya. A artinya adalah Oppo seri A. Nah, kemudian di samping di sini juga ada Oppo A16K sebelah kiri ya. Tidak ada tulisan lain kecuali di sini Oppo A16K-nya. Kemudian dari bagian depan seperti ini, di ujung di sini ada kapasitas alias storage-nya 4/64GB. Kalau warna hitam ini hanya tulisan biasa aja, ditulis sendiri maksudnya. Kemudian di bawah ada Oppo A16K, dan di bawahnya di sini ada list warna hitam. Jadi selalu kita perhatikan seperti ini. Jikalau kemudian di suatu hari online shop ada berjualan ya Oppo A16K, ketika sudah lama perlu berhati-hati. Ciri-cirinya seperti ini untuk original. Untuk sebelah kanan di sini ada tulisannya Oppo bagian bawah, ada strip warna hitam juga bagian bawah. Kemudian bagian belakang ini dia, kita akan lihat di bagian atas di sini ada segel juga ya. Ada segel. Nah, kemudian di sini ada Oppo A16K, ada barcode-nya juga. Nah, di sini ada 3 poin selling dari Oppo A16K. Kalau kita perhatikan, 3D sleek design. Nah, kemudian baterainya di 4230 mAh, long lasting battery, dan di sini ada XD Plus iCore display. Ini layarnya ya. Jadi ada 3 poin selling yang diutamakan dari Oppo A16K. Kemudian di bawahnya kita bisa perhatikan telepon seluler untuk tipenya CPH2349, storage-nya 4/64GB. Nah, kemudian ciri-ciri garansi resmi untuk Oppo sendiri kita bisa perhatikan ya, didesain oleh Oppo dan dibuat di Indonesia maksud kami, dan diproduksi massal oleh PT Bright Mobile Telecommunication. Sudah berbeda ya. Kalau dulu kan di sini selalu PT selalu bahagia bersama ya. Sekarang ganti ya. Tuh alamatnya juga beda. Nah, kemudian kita setelah seperti ini kita bisa perhatikan juga di sini ada logo yang di sini rata-rata garansi resmi akan melabelkan seperti ini, danger, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah ciri-ciri garansi resmi, kita bisa perhatikan seperti ini ya. Pokoknya selalu aja perhatikan untuk Oppo A16K pasti produksinya PT Bright Mobile Telecommunication. Jadi langsung aja kita akan unboxing langsung ya. Kita akan unboxing dimulai dari segel bagian atas biar terlihat rapi gitu ya. Tuh, biar rapi kita buka dari sini. Kemudian sebelahnya lagi. Ini kalau mau unboxing dengan proses rapi-rapi seperti ini. Buka gini aja kok susah. Nah, kurang lebih seperti itu dari packing awalnya ya. Tapi rapi nantinya ketika kita akan kembalikan kembali. Misalkan mau dipajang di display di etalase itu masih bisa. Nah, jadi orang juga masih agak puas lah dengan dibongkar seperti ini ketika Anda mau membeli displaynya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pula seperti ini ya. Jadi double nih. Tuh, belakangnya ada, kemudian ditutup juga seperti ini. Jadi benar-benar double ya, aman ya. Kita singkirkan lagi, kemudian kita tarik paling depan di sini. Tatakan yang pertama, kita akan lihat isinya apa aja. Sudah mendapatkan softcase ya dari Oppo A16K, dapat softcase. Ini kualitasnya bagus, nggak abal-abal ya. Kemudian ada buku panduan-panduan. Di sini juga ada SIM ejectornya. Terus apa lagi? Ada juga di sini ya kurang lebih panduan lah, petunjuk penggunaan CPH2349. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita geser lagi. Nah, ini dia, baru kita akan menuju ke unitnya. Unitnya seperti ini, ada plastiknya, perlu diperhatikan. Jadi kalau garansi resmi wajib seperti ini, ada plastiknya. Kita buka. Wanginya masih wangi-wangi HP baru ya, karena memang dia masih baru packagingnya. Ini juga bau plastiknya. Plastik baru ya aromanya. Nah, dari belakang kita perhatikan di sini ya.
kita mungkin akan lihat juga di sini kalau kita perhatikan ada yang ini dia 3D Slick Design. Tuh ya, desainnya ya. Kita bisa lihat 3D ya. 3D Slick Design, tampilan dari desainnya ini kurang lebih. Kemudian sambil kita nyalakan, karena kan handphone baru pasti nanti agak nyalanya agak lama. Jadi sambil kita nyalakan, mudahan nyala. Nah, alhamdulillah supaya tidak terpotong video ini. Kemudian di bawahnya handphone itu ada seperti ini ya. Perlu diperhatikan ada seperti ini. Dan cara pengambilannya memang sebenarnya di sini kita tarik. Nah, baru HP-nya akan keluar. Kemudian di sini ada chargernya. Bentuknya standar merek-merek Oppo ya. Pada dasarnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan perlu kita perhatikan adalah di sini. Finishingnya dulu, dari finishingnya semuanya ini mulus ya. Bagian dalamnya dia warna putih chargernya, kemudian samping kanan kiri juga sama. Kenapa kita selalu tekankan dengan sedetail mungkin untuk charger dan sebagainya? Karena takutnya banyak sekali di online shop itu menjual dengan ngaku-ngaku ori. Itu paling sering terjadi. Nah, di bawah finishingnya di sini tidak ada finishing akhir, dan ini benar-benar semuanya finishingnya lembut ya, rapi, mulus, tidak ada kasar. Di bawahnya di sini ada tulisan Oppo, dan di baliknya ini baru detail banyak tulisan-tulisan yang akan kita akses ya. Nah, tulisan-tulisannya akan kita coba akses. Nah, di situ ada power supply-nya. Tuh kita bisa perhatikan 2 ampere 10 watt. Outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt, made in Indonesia. PT Mi Teknologi, made in Indonesia. Nah, chargernya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada USB-nya. USB-nya kalau kita perhatikan dari sini belum Type C ya. Tuh, di sini belum Type C USB-nya. Ya, jadi dia belum Type C ya untuk dari Oppo A16K. Di sini tidak ada logo Oppo, melainkan ada logo kabel data aja yang akan kita coba akses. Nah, di sini aja logo kabel data doang. Tuh, tidak ada lagi logo lain. Nah, jadi kalau sudah seperti ini semua, kita akan coba singkirkan dan kita fokus ke unitnya langsung. Nah, di sini ada Oppo A16K tadi. Kita langsung coba register aja ya. Register sembarangan aja. Bahasa Indonesia next gitu aja. Lalui aja. Terus pilih bahasa, pilih negara, pilih wilayah Indonesia, setupnya, kemudian perjanjian, ikutin aja, next. Ini register awalnya, wifi-nya next aja atau menggunakan kartu next aja dulu biar lebih cepat. Lewati aja, layanan Google lewati, semuanya lewati. Lanjut, nanti aja. Coba kita lihat dulu ya, apa tadi? Sandi, wajah, oh dia bisa face juga ya. Untuk mengunci bisa menggunakan ini dia wajah Anda, kemudian menggunakan kata sandi. Kita coba aja wajah ya. Kita coba wajah deh. Jadi kita biar tahu akurasinya seperti apa. 1 2 3 4 5 6, banyak kali ada 6. Kata sandi terlalu mudah. Gunakan biar aja 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian gak ada next ya. Oke. Kita lanjutkan dengan face detected. Kemudian kita coba cek wajah. Oke. Akun Hacktap, no, jangan dulu ya. Oke, impor dari ponsel lama berikutnya. Oke, lewati aplikasi banyak sekali saat ini sponsor ya dalam dunia smartphone. Color OS, ini OS daripada Oppo. Tuh. Nah, tapi kita matikan dulu sejenak ya. Kita akan coba sedikit bahas di sininya. Jadi desainnya slick design seperti ini, tuh. Keren ya, kalau dari belakang ya terkesima lah. Boleh lah, ini boleh ya terkesima. Ini juga nih, keringat juga kayak air di dalam talas ya. Kayak air di dalam talas seperti itu. Tuh, ini air nih, keringat nih. Kemudian di belakangnya pasti akan ada seperti ini ya. Jadi perlu diperhatikan untuk garansi resmi itu selalu pasti akan bertuliskan seperti ini di belakangnya. Tuh, CPH 2349, ada emailnya, made in Indonesia, dibuat oleh Oppo. Dan kemudian tampak belakang kurang lebih seperti ini, Oppo A16K. Dengan desainnya slick design tadi, dengan kameranya single kamera dengan resolusi di 13 megapiksel. Kemudian di sebelahnya ini ada tulisannya AI ya, di bagian bawah ya. Jadi kalau sekilas dari jauh kayak 2 kamera, padahal ini hanya 1 kamera aja. Kemudian ada AI kamera dan ada flashnya. Bentuknya kurang lebih bulat seperti itu. Ini bagus nih, desainnya ini tidak mengkontak ya. Jadi ini tidak sakit di tangan, enak dipegang kalau yang desain-desain seperti ini. Kemudian dari samping sebelah kanan, biasa ya untuk tombol power dan tombol volume. Ini berada di sebelah kanan. Nah, biasalah kalau untuk daripada tombolnya tidak ada yang keren, bentuknya desain juga biasa aja. Tapi kalau kita pegang sekilas, tombolnya pas, kemudian volumenya ini agak naik ke atas. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari sebelah kiri, di sini ada tempat SIM-nya.
Tempat SIM-nya langsung aja coba kita colok aja ya, biar kita tahu dia ini apakah hybrid atau tidak. Kita coba langsung colok di sini. Kita coba colok sekarang Oppo A16k dan kita buktikan hybrid atau tidak. Ternyata tidak hybrid ya. Saat ini memang banyak ya produsen smartphone berlomba-lomba untuk tidak menghybridkan produk-produk mereka. Keren ya. SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Ini bagus. Perlu dituruti tuh produsen-produsen HP yang masih belum menghybridkan, yang masih belum istilahnya tidak menghybridkan kartu-kartu mereka, itu tolong ditiru hal-hal yang seperti ini. Bisa menjadikan acuan, bisa menjadikan sebuah inspirasi. Oh, kok agak susah ya. Harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan untuk memasukkan hal ini. Ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu tampak daripada kiri, kemudian tampak atas tidak ada apapun ya. Cuma hanya ada desain ini agak cekung sendiri, cekung sedikit maksud kami. Kita coba perhatikan di sini ya. Desainnya di sini agak cekung. Nah, kita bisa perhatikan tuh di sini ya nih. Keren nih, ini bagus nih, sentuhan sedikit tapi keren. Kemudian bagian bawah masih menggunakan jack 3,5 mm dan mic, kemudian speaker. USB-nya masih micro USB, belum Type C. Nah, langsung aja dari tampak depan kurang lebih seperti ini. Kalau dari tampak depan semua handphone pasti sama, tidak ada perbedaan handphone zaman sekarang ya. Desainnya sama kayak gini, kayak water drop screen seperti itu. Kita coba lihat tuh. Tampilan awalnya seperti ini dari Oppo A16k. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat bagian dalamnya dengan storage-nya tadi yang digadang-gadang 4/64 GB akan menyisakan real berapa pada saat handphone ini dinyalakan baru. Kita langsung coba aja di pengaturan. Kenapa agak grek-grek gitu tadi ya? Agak grek-grek ngelek-ngelek dikit gitu. Nah, kita akan coba lihat. Cari ya di mana penyimpanan, ini dia penyimpanan. Penyimpanannya ini dia, storage-nya di 64 GB. Kita bisa perhatikan bersama sini, di sini 64 GB. Coba kita tidak menggunakan auto ya. Kontrasnya kita turunkan sedikit. Nah, kita bisa perhatikan di sini storage-nya di 64 GB, terpakai kurang lebih sudah di 17 GB. Ini terpakainya penyimpanannya. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan dari storage-nya, kita coba perhatikan di RAM-nya apakah bisa. Ternyata kalau RAM-nya kayaknya nggak bisa deh. Penyimpanan, kita coba cek RAM-nya, tidak ada ya. Ini di sini hanya tersedia bersihkan aja. Tidak terdeteksi untuk RAM-nya berapa detailnya. Tuh, tidak terdeteksi ya. Hanya storage-nya ada yang terdeteksi. Kalau menggunakan seperti ini juga tidak terlihat secara detail berapa RAM-nya. Kita coba ulang lagi. Kita ulang, kita cari personalisasi, kemudian baterai, penyimpanan. Penyimpanan hanya itu aja. Tidak ada lagi penyimpanan yang lain. Gambar ini hanya detail dari menu-menu ya, submenu di dalam sini. Tidak ada bisa kita lihat RAM-nya memang. Nah, mungkin bagi yang tahu cara melihat RAM di Oppo A16k, silahkan aja klik aja di deskripsi ya. Klik aja di deskripsi, silahkan boleh komentar aja di bawah maksud kami. Dan kemudian kita akan lihat tentang ponselnya. Tentang ponselnya di sini, nah RAM-nya kan di sini nih ternyata, bukan di penyimpanan ya. Tapi di sini kita coba lihat apakah dia bisa detail menjelaskan rincian dari RAM-nya. Ternyata nggak bisa. Ini kan hanya tentang aja. Nggak bisa ya, jadi tidak bisa dijelaskan detail RAM-nya masih berapa, kepakaiannya berapa, itu tidak bisa dijelaskan detail. Nah, kita bisa perhatikan aja di sini Oppo A16k, kemudian color OS-nya versi V11.1, Android-nya Android 11, prosesornya 8 inti, dia menggunakan MediaTek ya. Tuh, kemudian RAM-nya di 4 GB, ini tidak bisa kita lihat secara detail. Kemudian di sini tersedianya dari 64 GB penyimpanan alias internalnya itu sebesar 64 GB, totalnya tersedianya atau free-nya kurang lebih di 47 GB. Tuh, SIM-nya kosong statusnya, model CPH 2349, email dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan langsung coba di kamera belakang. Oke, kamera belakang dengan resolusi di 13 MP dengan EA kamera. Kita cek. Oke, kita coba cek ya di sini. EA kameranya dari foto dulu. Dari foto kita bisa perhatikan. Untuk tampilannya rasionya apakah bisa full tampilannya sendiri? Tidak bisa ya. Tidak bisa diperbesar ya untuk fotonya. Tidak bisa, ini nggak ada pilihan lain lagi. Ini tidak ada. Kemudian resolusi realnya kita bisa cek, harusnya itu di pengaturan. Dan memang tidak ada ya, HP zaman sekarang rasa-rasa tidak ada. Rata-rata tidak ada, yang ada hanya resolusi di video aja 1080 pixel. Ini 30 fps ini. Tidak ada lagi juga yang lainnya ya, simple aja. Hanya mode XDR, kemudian flash, kemudian di sini ada mode asli, R1, R2 dan lain sebagainya. Tidak ada lagi ya. Cahaya isi, yaitu pencahayaan aja kurang lebih seperti itu.
Oke, dari kamera belakang. Kemudian kita bisa perhatikan di sini apa keterangannya. Telusuri, buka kamera, Google Lens ya, Google Lens ya. Di sini ada Google Lens. Kemudian ini untuk ada modenya, mode pakar, mode pro. Nah, ini bagi hobi-hobi yang otak-atik nih, ada mode pro ternyata ya. Tuh ada mode pro, ISO-nya bisa Anda atur. Tuh. Ya, keren ini. Bagi yang suka ngotak-atik, yang fotografer nih pas nih. Ya lumayan lah. Untuk masalah kualitas kembali kepada selera masing-masing dan kembali kepada kemampuan pengetahuan masing-masing. Nah, untuk dari sini kita coba akan lihat, bisa zoom ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali zoom. Kita langsung aja jepret di mode foto dulu, mode foto biasa kita akan coba jepret di sini. 1 2 3. Oke, agak gemetar nih, kita ulang lagi, gemetar soalnya. Oke. Kemudian di sini apa ada selengkapnya? Itu aja sih. Kemudian mode video. Nah, mode video resolusinya yang kita sudah tunjukkan tadi dengan resolusi videonya yaitu di 1080 pixel di 30 fps. Nah, di sini juga terlihat nih 30 fps ya, tuh. Langsung aja kita akan coba di 30 fps-nya. Videonya dengan 1 kali zoom aja dulu. Nah, karena dia tidak menggunakan AIS, kemungkinan besar bisa goyang-goyang, tapi lebih bagusnya langsung aja kita coba bersama-sama. Kita tes rekaman videonya. Ternyata salah. Tidak begitu gempa bumi banget kalau menurut kami ya. Tuh, coba kita sekarang untuk fokusnya. Apakah bagus? Fokusnya kategori lumayan. Cuma warna aja di sini kalau kami rasa agak banyak pudarnya ya. Kejut banget nggak? Nah, kedipan di layar masih ada. Untuk membuktikan kedipan layar bisa menggunakan benda putih atau kertas putih atau apapun benda putih seperti ini ketika dikedipkan. Tuh, kedipan di layar kelihatan. Nah, ini bisa membuktikan seperti ini ya. Tuh, paling mudah seperti ini dengan warna atau benda warna putih lah intinya. Ini kedipan di layar masih ada. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini warnanya agak pucat ya. Tapi untuk stabilan malahan bagus nih kalau menurut kami. Kalau stabilan malah bagus ya, padahal tidak ada OIS-nya. Coba kita cek di belakang, tidak ada OIS-nya. Tapi ini lebih stabil. Malah mungkin ada yang pakai OIS juga tidak sebagus ini. Semuanya ada plus minusnya. Coba kalau kita zoom sampai dengan 5 kali zoom, kita bisa perhatikan tuh hancur ya. Hancur kategorinya kalau kita zoom sampai di 5 kali zoom. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan coba lihat, Anda bisa analisa sendiri. Untuk fotonya kita akan coba juga tambahkan di full ya, 5 kali zoom. Hasil fotonya seperti apa? Ini dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini ada mode malam. Apakah membedakan banget? Nah, di mode malam ternyata rasionya bisa dibuka, bisa dirubah maksud kami. Nah, bisa rasio full. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di kanan kirinya ini seakan-akan di sini blur. Ini nih, kanan kirinya nih blur. Coba aja kita ambil foto, kanan kirinya di blur, agak blur ya. Di mode malam. Tadi juga bahkan video juga sama nih. Video tidak menggunakan mode malam, juga kanan kirinya ini agak sedikit blur ya. Di tengahnya dia fokusnya, agak pucat juga sih. Nah, Anda semua bisa nilai sendiri lah. Nah, sekarang kita coba langsung di kamera depan. Dengan resolusi di 5 megapiksel. Bucet ya. Karena memang kita jujur memang untuk pembuatan video ini tidak begitu bagus untuk pencahayaannya. Kita memang sengaja supaya melihat hasil kualitas handphone-handphone yang the best lah. Jadi kita langsung aja dan kita pasti akan live ya. Dari kamera depan kita coba di video dulu. Videonya kita bisa analisa dari resolusi video di sini yang ditawarkan maksimal sampai dengan 1080 pixel dengan 30 fps. Kita ambil paling tertinggi ya. Oke, 30 fps kita bisa perhatikan tuh resolusinya. Dan langsung aja kita akan coba rekam ya. Nah, kalau dari depan di sini masih kelihatan tuh, masih kelihatan agak gerak-gerak ya. Nah, nanti Anda bisa menilai hasilnya seperti apa. Kalau sekilas di sini kan belum hasil. Di sini masih berupa istilahnya video perekaman yang masih belum selesai. Ini kebalik. Ini istilahnya mirroring ya. Harusnya untuk mic yang kita pakai ini sebelah kiri, kalau di sini sebelah kanan. Ini kebalik alias mirroring. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Ini kan belum selesai ya, belum finishing ya. Dan di sini kalau kita lihat banyak getaran-getaran karena memang tidak ada OIS-nya. Nah, untuk warnanya, kalau kami rasa malah suka di kamera depan dengan hanya resolusi 5 megapiksel, tapi ini masih dalam oke ya. Kalau menurut kami, nah menurut Anda bisa komentar lah, bisa analisa sendiri.
Nah, untuk kamera depan, nah ini kalau fotonya nggak bagus. Kalau menurut kami nggak bagus malah untuk fotonya. Di sini juga agak lemot, walaupun ada mode XDR juga. Untuk kamera depan juga ini kita bisa perhatikan, untuk flashnya bisa auto, bisa dimatikan ya. Cahaya pengisi, ini gelap banget ini ya. Cahaya pengisi, oh ini bisa matikan nih. Nah, silau banget maksud kami ya di kamera depan ini. Mau memilih aja nih, memilih nih coba nih. Nggak kelihatan mana yang mati untuk flashnya. Silau banget. Ada mode XDR untuk kamera depan, kemudian di kamera depan bisa kayak tadi juga, ada R1, R2. Kemudian di sini menggunakan timer, juga ada timer ya. Di sini ada timer, ini benar-benar silau banget ini. Kemudian pengaturannya ya hanya tadi aja dengan resolusinya. Nah, sekarang kita langsung aja jepret untuk kamera depan. Jepret. Nah, hasilnya seperti itu ya. Banyak pecahnya, banyak banget pecahnya. Terus kemudian kita bisa perhatikan di sini ada mode percantik juga. Coba deh kita coba percantik 100%. Hehe, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari kamera depan di sini ada selang waktu atau time lapse. Bisa nih, time lapse bisa menggunakan time lapse ya. Tuh mode time lapse bisa di mode selang waktu. Kemudian selain time lapse di sini kita bisa lihat apa lagi tadi? Panorama ya. Panoramik ya. Oh, mode panorama bisa juga. Yang istilahnya banyak, istilahnya panjang ya, dari kanan kiri itu bisa terekam semua di foto. Intinya atau kesimpulannya dari Oppo A16K ini, hasil video dan foto, kalau menurut kami sekali lagi hanya versi dari RK Official Store. Untuk kamera belakang, kalau kamera belakang menurut kami untuk hasil videonya ini kurang bagus. Kalau menurut kami ya, masih banyak kita temukan di sini. Kalau kita perhatikan, kalau kita di sini kita bisa perhatikan kanan dan kirinya masih banyak blur-blurnya. Masih pucat kalau menurut kami. Ini untuk kamera belakangnya. Nah, kemudian untuk hasil dari foto, Anda juga tadi bisa menilai hasil fotonya ini. Kalau menurut kami yang kita bisa perhatikan tadi, nih ya. Pokoknya untuk hasil fotonya kita cek di mana? Agak lupa ya. Lupa. Pokoknya kita lihat aja di sini aja lah ya. Oke, jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk menurut kami untuk hasil videonya masih banyak pucatnya, walaupun resolusi 13 megapiksel menurut kami kurang oke. Karena resolusinya 13 megapiksel, kenapa nggak oke? Nah, untuk foto ini masih standar lah. Foto standar, tidak buruk-buruk amat. Standar kita bisa perhatikan tuh masih masuk ya, walaupun memang kalau di zoom pecah. Nah, kalau foto dia kita bisa perhatikan juga di sini. Masih banyak pucatnya dan banyak kanan kirinya ini tidak halus ya. Masih kayak blur kayak gitu videonya. Kalau dari belakang memang tidak gempa bumi banget juga. Tidak gempa bumi banget juga dan tidak stabil juga. Tadi standar aja. Cuma memang kualitasnya dari video kalau menurut kami masih biasa. Untuk fotonya lumayan. Untuk kamera depan, kalau menurut kami kita lihat di sini kamera depan semuanya masih kurang oke. Yaitu tidak ada OIS-nya, juga masih gerak-gerak. Kemudian di sini kita bisa perhatikan juga ternyata dia di sini mirroring. Padahal mic ini adalah sebelah kiri menjadi sebelah kanan pada saat di video. Jadi ini masih mirroring. Tuh, HD tulisannya. Jadi XD ini, cuma karena memang ini kena kamera, jadi kayaknya dia benar. Padahal ini mic adalah sebelah kiri, jadi sebelah kanan. Ini mirroring. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau menurut kami. Tapi dalam secara overall kalau menurut kami, kalau ketika Anda memiliki budget dan suka produk Oppo A16K ini masih dalam kategori bagus. Karena dia adalah kakaknya dari si keluarga ini. Dan menurut kami kurang lebih seperti itu. Dan untuk budget ketika ada, beli Oppo A16K juga masih worth it aja. Yang paling terpenting adalah garansi resmi Indonesia. Nah, bagi Anda memiliki komentar atau pendapat apapun, itu boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari menu berkualitas tentunya dengan harga yang sangat pantas, dimana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu waktu, salam RK Official Store.